peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dari awal sama-sama kita banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti. Mari bersama-sama yang percaya, Tiberias kita katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan iman percaya kita sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dengan musik memuji-nama Tuhan Yesus. Engkau yang kami nyatakan dalam hidup kami bersyukur menyala seperti Tuhan. Oh Yesus, Allah yang peduli, cinta yang seperti-Mu Tuhan, Allah yang pedulikan. Bersama-sama sembah Tuhan Yesus setiap kita hadir dan dimanapun kita berada malam hari ini. Sambil angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, sama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kita sama-sama
Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Benar Tuhan, Kau Allah yang mengerti kehidupan kami. Kau Allah yang paling tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menyadari bahwa Kau Allah yang sangat tahu bahwa kami sangat butuh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami ada sampai hari ini karena Kau sungguh Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya dengan iman kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Artinya sampai putih rambut kami, sampai akhir hidup kami. Kau Tuhan yang akan tetap setia menyertai kehidupan kami. Kami percaya hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya juga pasti diberkati. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini kami sudah mengenaikan pujian kami, penyembahan kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan. Kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kami tahu, yang kami percaya, ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ ada mujizat, ada pemulihan, ada sukacita yang pasti kami terima. Oleh sebab itu Tuhan, kami doa dimanapun kami berada, setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, kami pasti terima berkat. Artinya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan, jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami doa, kemanapun kami melangkah, orang bisa melihat adanya Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami mau berdoa, hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman Tuhan, Kau yang urapi Tuhan. Sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa, mohon ampun. Jika ada pelanggaran, mohon ampun Tuhan. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa, terbatas, penuh kekurangan. Tapi kami percaya dengan iman, ketika dari tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang terbatas menjadi tanpa batas untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami doa, apapun yang disampaikan bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas, tapi setiap kata kalimat adalah isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, isi hati Tuhan pasti memerdekakan, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita dan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara. Dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai, sejahtera, shalom. Haleluya, sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, kiri kananmu harus merasakan sukacita Tuhan sore malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, luar biasa, saya makin kagum sama saudara. Lihat saudara semangat cari Tuhan, yang di rumah juga semangat cari Tuhan. Saya bisa melihat wajah-wajah yang haus dan lapar akan kebenaran. Ada juga wajah-wajah yang haus dan lapar beneran saudara. Makanya sebelum gereja makan dulu lah. Tapi gak apa-apa. Saudara makin semangat cari Tuhan. Saya mau bilang kita semangat cari Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya. Aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau langsung saja yang bawa Alkitab. Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Sama-sama kita mau pengakuan iman kita terhadap otoritas tertinggi firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita mulai baca Alkitab saudara, nanti kita akan baca dalam perjalanan khotbah. Saya mau ajak saudara untuk lihat tema khotbah saya. Kalau follow Instagram, Facebook saya sudah tahu bahwa hari ini saya ingin bicara tentang, boleh munculkan di layar temanya, baik atau buruk yang relatif. Sama-sama bilang sama saya baik. Sama-sama bilang sama saya buruk. Sama-sama bilang sama saya relatif. Amin. Saya tidak sedang mengarahkan saudara pada yang namanya kebenaran yang kabur. Saya tidak sedang sementara untuk mengaburkan kebenaran. Tapi saya mau bilang saudara, hari ini saya mau ajak saudara untuk fokus pada yang namanya dampak. Sama-sama bilang sama saya dampak. Amin. Dalam kehidupan kita banyak hal yang sebenarnya hal yang sama atau satu hal saja, tetapi bisa berdampak
hal yang berbeda, bahkan terkadang berlawanan. Sekali lagi, dalam kehidupan kita banyak hal yang sama tetapi bisa menghasilkan dampak yang berbeda, bahkan berlawanan. Contohnya pisau, saudara. Pisau itu, saudara, satu hal tetapi bisa punya dampak baik. Pisau ini juga bisa punya dampak buruk. Contoh berikutnya, internet. Internet itu, saudara, itu bisa punya dampak baik, bisa juga punya dampak buruk. Halnya sama, tapi bisa menghasilkan dampak yang berlawanan, saudara. Nggak usah jauh-jauh, sosial media aja contohnya, saudara. Sosial media itu kan bisa mendekatkan yang jauh. Saudara punya teman di ujung burung mana tempat jin buang anak juga, saudara. Kalau sama temenan di Instagram atau Facebook bisa kontak-kontakan, saudara. Tapi dari hal yang sama bisa juga menjauhkan yang dekat. Saya pernah lihat ada anak-anak muda nongkrong deketan, saudara, deketan, nempel-nempelan satu meja, saudara. Tapi semuanya sibuk pada handphonenya masing-masing, saudara. Semuanya sosial media masing-masing, sibuk. Nanti berubah ketika udah mau ada yang story. Biasa kan kalau cowok-cowok mau story, story dulu, story. Wih, cowok-cowok biasa cool-cool. Agus, iya kan gitu. Agus, Andre, Joko, udah gitu-gitu, saudara. Iya, kalau cewek-cewek biasa lebih heboh. Kita story. Siska. Iya, saya kadang-kadang kalau lihat cewek-cewek kalau lagi story, saudara, mohon maaf ya, udah kayak orang kesurupan. Iya, betul. Kadang-kadang saya bingung, ini lagi senang atau lagi basaro. Tapi ketika selesai itu udah diam lagi, fokus lagi. Nah, saya mau ajak saudara hari ini, saudara, untuk sama-sama kita melihat ada hal-hal yang bisa berdampak yang namanya berlawanan, saudara, dalam kehidupan kita. Padahal hal ini, saudara, seringkali kita temukan dalam kehidupan kita dan mungkin seringkali saudara alami dalam kehidupan saudara. Nah, hal-hal ini, saudara, bisa yang namanya berdampak baik, bisa juga menjadi dampak yang buruk dalam kehidupan kita, bisa menentukan yang namanya indah tidaknya kehidupan kita, saudara. Apa itu? Yang pertama, boleh munculkan di layar, saudara. Yang pertama, boleh munculkan di layar. Coba boleh munculkan di layar. Yang pertama bicara tentang perfeksionisme. Sama-sama bilang sama saya, perfeksionisme. Sama-sama bilang sama saya, perfeksionisme. Mantap. Coba kita lihat Alkitab kita. Matius pasal yang keempat, yang kelima, pasal yang kelima ayat 48. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-48. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Matius pasalnya yang kelima, ayat 48, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk kita baca sama-sama. 3, ya. Karena itu haruslah apa? Kamu sempurna. Sama seperti apa? Sekali lagi. 3, ya. Karena itu haruslah kamu apa? Sempurna. Sama seperti apa? Bapamu yang di surga yang adalah apa? Sempurna. Bicara tentang perfeksionisme, saudara, itu adalah paham yang dianut oleh orang perfeksionis. Maksudnya apa? Perfeksionisme adalah paham yang mengejar kesempurnaan. Saya mau bilang, saudara, sebenarnya bicara tentang mengejar kesempurnaan, paham perfeksionisme ini, saudara, jika ditempatkan, diaplikasikan pada konteks yang benar, saya mau bilang, saudara, dampaknya bisa baik. Contohnya, diaplikasikan dalam konteks memperbaiki diri untuk terus semakin hari semakin sempurna, seturut dengan hakikat penciptaan manusia pada mulanya yang serupa segambar seperti Allah yang adalah sempurna, itu bagus. Ketika saudara dan saya berusaha untuk jadi sempurna, berusaha memperbaiki diri terus makin hari untuk sekali lagi bisa mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang sempurna untuk Tuhan. Itu saya mau bilang sangat bagus. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama. Coba kita lihat Alkitab kita. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Coba kita lihat. Yang sudah di sana bilang haleluya. 3, ya. Karena itu apa? Demi supaya apa? Sebagai persembahan yang kudus dan itu adalah apa? Sama-sama bilang sama saya, ibadah yang sejati. Artinya gini, saudara, ketika saudara dan saya berusaha mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang sempurna buat Tuhan, saya mau bilang itu adalah ibadah yang sejati yang Tuhan mau dalam hidupmu. Artinya apa? Ketika kau menerapkan perfeksionisme ini untuk hal mempersembahkan hidupmu sama Tuhan secara sempurna, itu bagus. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, emangnya kita bisa sempurna?
Dalam konteks hubungan kita sama Tuhan, itu harus dua arah saudara. Kesempurnaan itu nggak bisa cuma satu arah. Itu kenapa kalau saudara baca ayat tadi boleh munculkan lagi kata kudus di situ saudara dalam bahasa aslinya. Yang merupakan kata kunci dari ayat itu menggunakan kata hagios. Hagios ini saudara bicara tentang yang namanya dari sisi kita berjuang melakukan bagian kita untuk hidup kudus. Nah dari sisinya Tuhan melakukan bagiannya Tuhan untuk menguduskan saudara dan saya. Artinya apa? Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Akhirnya kita bisa mencapai yang namanya kesempurnaan itu. Sekali lagi, perfeksionisme ketika kita aplikasikan, kita terapkan dalam hubungan kita sama Tuhan. Dalam yang namanya tempat yang benar dapat memiliki dampak yang bagus. Tapi sayangnya, banyak orang hari-hari ini saudara menempatkan perfeksionisme lebih kepada menuntut kesempurnaan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Banyak orang hari-hari saudara mereka perfeksionis. Tapi akhirnya lebih mencari pada yang namanya menuntut kesempurnaan. Mic-nya naik sedikit lagi. Supaya lebih menggelegar. Udah banyak orang tegang di sini. Cek. Lebih kencang sedikit lagi. Biar wah. Saya mau bilang. Banyak orang hari-hari saudara menerapkan yang namanya perfeksionisme lebih kepada sekali lagi menuntut kesempurnaan. Ada orang yang baru kerja 1 minggu di satu tempat udah keluar lagi. Kenapa lu keluar? Iya soalnya kerja di situ bosnya galak banget, gue gak betah kerja di situ. Pindah tempat lain, baru 1 minggu dulu juga di tempat lain. Keluar lagi, kenapa lu pindah ke situ? Bosnya gak enak. Bukan, bosnya sih baik banget. Tapi teman-teman gue kerjanya gak enak, pindah aja. Tempat ketiga dia pindah juga. Baru 1 minggu lagi, pindah lagi. Kenapa lagi lu pindah-pindah? Iya, tempatnya sih enak, bosnya sih baik, teman-temannya juga enak, tapi tempatnya nggak asik. Pindah lagi. Saya mau bilang saudara, sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua, nggak akan sukses itu orang. Betul. Saya waktu itu saudara, potong rambut. Karena saya mau cari yang dekat, saya cari aja dekat-dekat sini saudara. Orang Kelapa Gading saudara. Karena saya juga kadang-kadang suka explore tempat potong rambut. Makanya kalau saudara lihat kadang-kadang saya rambutnya salah gunting, masuk ke dalam, botak di dalam. Nah, itu karena saya lagi explore aja saudara. Yuk kadang-kadang kalau baru potong di tempat yang baru, kadang-kadang mereka suka jadikan kepala kita eksperimen saudara. Saya pernah waktu itu kan khotbah, botak sebelah. Karena saya khotbah pengennya begini terus tapi nggak bisa. Nah waktu itu saya lagi potong rambut dekat sini saudara. Tiba-tiba si bapak ini yang tukang potong rambut ini, capster ini saudara, tukang cukur rambut, tiba-tiba dia curhat sama saya. Apakah karena dia tahu saya pendeta, atau mungkin ada roh-roh konselor dari wajah saya saudara. Iya, jadi ketika saya lagi potong rambut baru mulai, tiba-tiba dia udah curhat. Tuh Pak, dulu saya udah coba itu Pak, jualan nasi goreng. Tapi saya berhenti, capek. Terus saya pindah lagi jualan ini, pecel lele. Tapi saya berhenti lagi, capek. Ini aja, saya jadi potong rambut nih, saya mau berhenti juga capek. Ada nggak Pak ya? Kerjaan yang nggak capek, ada. Apa Pak? Excited, apa Pak? Tidur. Tapi saya pikir-pikir tidur pun kalau kelamaan kan capek juga bangun-bangun saudara. Saya mau bilang sekali lagi. Banyak orang hari-hari saudara menuntut yang namanya kesempurnaan. Pengen tempat kerja yang sempurna, pengen tempat tinggal yang sempurna, pengen gereja yang sempurna. Susah saudara, gak ada yang sempurna ini saudara. Ada orang-orang kadang-kadang mohon maaf ya. Ada jemaat, Pak Pendeta saya gak mau lagi ibadah di Nias Pak Pendeta. Soalnya Pak Pendeta di Nias itu Pak Pendeta kadang-kadang asyirnya Pak Pendeta. Udah depan mata Pak Pendeta, udah ketemu muka sama muka Pak Pendeta. Gak pernah dia mau senyum Pak Pendeta, malas saya ibadah di situ. Lebih baik saya di Puri itu Pak Pendeta saya masih di lobi, dia udah senyum. Yang lebih parah, ada. Pak Pendeta saya gak mau gereja Tiberias lagi. Kenapa Ibu? Iya Pak Pendeta, soalnya kalau masuk Tiberias itu Pak Pendeta satu barang disemprot semuanya Pak Pendeta. Kalau di gereja yang itu Pak Pendeta saya disemprot cuman jempol kanan Pak Pendeta. Yang lain aman. Saya mau bilang saudara itu cuma jemaat. Mohon maaf ya. Jemaat disemprot cuma 1 kali sehari. Saya 1 hari ini udah 6 kali. Iya betul. Semprot sampai saya kan di sini kan suka botak nih kelihatan nggak botaknya nih. Saya suka potong di sini sampai botak. Ini kadang-kadang saudara semprotnya sampai sini meresap saudara. Iya. Itu kenapa saudara kalau lihat saya khotbah banyak gerakan bukan karena saya semangat, dingin. Saya mau bilang mohon maaf ya, banyak orang menempatkan perfeksionisme pada hal yang keliru, menuntut kesempurnaan. Dalam rumah tangga banyak yang saya layani saudara, akhirnya rumah tangga berantem terus karena kenapa? Suami menuntut istri sempurna, istri menuntut suami harus sempurna, lu harus sempurna, lu juga harus sempurna, lu harus sempurna. Apalagi, menuntut kesempurnaan, akhirnya apa? Udah mulai banding-bandingin.
Ya Pak Pendeta, bukan saya mau banding-bandingin Pak Pendeta ya. Tapi ya memang begitu Pak Pendeta. Istri saya tuh Pak Pendeta udah galak lagi Pak Pendeta. Gak pernah senyum, cerewet lagi Pak Pendeta. Susah ya Pak Pendeta. Beda banget sama sekretaris saya. Kalau sekretaris saya, ya sekretaris saya kalau di kantor Pak Pendeta, dia kalau saya datang Pak Pendeta dia udah pagi. Bapak mau num apa, nyum. Saya curiga sekretarisnya masih anak TK itu. Apa? Beda banget, istri juga gak mau kalah. Iya betul Pak, saya juga punya suami juga itu, pelit banget Pak. Masa setiap hari saya cuma dikasih makan nasi sama garam doang Pak. Iya, setiap hari akhir bulan saya paling ya dapat ikan asin darah tinggi juga saya Pak. Itu gak pernah dibeliin barang mahal, paling pun dibeli itu Pak. Yang saya bilang minggu lalu, daster tulisan Bogasari itu Pak. Gatal-gatal saya pakainya Pak. Beda banget sama bos saya di kantor Pak. Kalau bos saya di kantor Pak, saya sering diajak jalan makan-makan di tempat-tempat mewah. Kadang-kadang saya dikasih tas mahal Pak. Kadang-kadang saya dikasih makeup yang mahal. Yang murah-murah Wardah-Wardah nggak masuk Pak dalam hitungan saya Pak. Saya mau bilang hati-hati. Kok yang ketawa anak kecil? Nggak mungkin dia udah nikah. Apa mungkin mama papanya begitu? Nggak, di sini nggak ada, di Puri ada. Nggak mungkin di sini ada. Di Puri. Saya mau bilang saudara, jangan menuntut kesempurnaan, karena nggak ada yang sempurna. Saudara mau cari yang sempurna, mau gereja mau yang sempurna, mau seperti apa yang sempurna, mau cari rumah tangga yang sempurna, pasangan yang sempurna, nggak ada. Saya mau bilang mau seperti apapun pasanganmu hari ini, buat yang udah menikah, mau seperti apapun pasangan, mau saya pendeta mengasihi saudara, terimalah dia apa adanya. Walaupun mungkin dia cerewetnya kayak apa, istrimu yang dari pagi, sebelum tidur walaupun dia punya karunia berkata-kata lebih daripada teman-teman sekutunya, udah terimalah. Yalah, terima. Kau udah nikah, udah diberkati, ya udahlah. Ibu-ibu, Bu, walaupun suamimu mohon maaf Bu ya, walaupun dia ngoroknya, nggak apa-apa. Terima. Udah jadi, mau gimana? Udah diberkati, udahlah. Saya suka satu quotes yang bilang begini. Jangan mencari yang sempurna, tapi cintailah yang tak sempurna dengan cinta yang sempurna. Saya melihat wajah-wajah yang udah lama gak pernah dengar kata-kata romantis. Bilang sama kanan kiri, Bu, jadilah sempurna. Bilang sama yang ngomong, tapi jangan menuntut kesempurnaan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua saudara, apa hal yang kedua? Boleh munculkan di layar saudara. Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, bicara tentang sensitif. Sama-sama bilang sama saya, sensitif. Sama-sama bilang sama saya, sensitif. Coba saya mencatat di sini saudara, nanti saudara bisa lihat nanti di rumah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sensitif ini saudara punya dua makna. Makna yang pertama adalah sensitif yang bicara tentang peka atau kepekaan. Sebenarnya kalau bicara tentang kepekaan, ketika kita aplikasikan di tempat yang benar, kepekaan ini saudara akan menjadi sesuatu yang punya dampak yang baik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bicara tentang kepekaan ketika kita taruh di tempat yang benar, maka kepekaan ini saudara akan punya dampak yang baik. Contohnya, kepekaan terhadap suara Tuhan, kehendak Tuhan. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Ayat 6 sampai 12. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 kita baca ayat 6 sampai 12. Saya baca ayat 6, saudara 7 kita gantian. Ayatnya yang ke-12 kita baca sama-sama. Yuk Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-6 sampai 12 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk kita baca ayatnya yang ke-6, saudara 7 kita gantian. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7 silakan. Ayat yang ke-8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas, Milania. Ayatnya yang ke-10, dikatakan apa di sana? Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat yang berikutnya, silakan. Ayatnya yang ke-12 sama-sama, 3, ya. Di situ kami apa? Kota pertama di bagian Makedonia.
Suatu kota apa? Perantauan orang Roma. Di kota itu apa? Beberapa hari. Kalau kita lihat saudara, salah satu yang menyebabkan Paulus dalam pelayanan yang memiliki dampak yang luar biasa adalah karena Paulus adalah orang yang sangat peka, sangat sensitif dengan yang namanya kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Paulus adalah orang yang sangat sensitif terhadap suara Tuhan dalam kehidupannya. Paulus adalah orang yang sangat sensitif terhadap yang namanya tuntunan Tuhan. Kata sensitif ketika artinya maknanya adalah kepekaan, ketika kita tempatkan di tempat yang benar, saya mau bilang saudara pasti akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya pada prakteknya dalam kehidupan kita banyak orang sensitif, tapi lebih kepada makna yang kedua dari KBBI adalah lebih kepada mudah emosi saudara. Orang sensitif hari-hari memang saya tahu. Hidup hari-hari ini banyak masalah, hidup hari ini banyak tantangan, bahkan banyak orang yang mungkin dalam keadaan yang sulit. Akhirnya dampaknya jadi mudah emosi saudara. Dikit-dikit gampang marah, dikit-dikit gampang marah saudara. Udah lama gak ketemu teman misalnya, pas reunian ketemuan, dia temennya bilang, aduh makin diberkati ya. Udah lama gak ketemu walaupun covid tapi makin subur. Tapi karena orangnya sensitif langsung, lu body shaming, lu body shaming, lu body shaming lu. Banyak loh orang dikit gampang tersinggung loh. Suami istri di rumah. Suami pulang kantor malam-malam. Tiba-tiba istri tanya, papa dari mana? Kalau suaminya yang normal akan ngomong, ya papa tadi habis dari kantor, tiba-tiba ada meeting dadakan. Terus akhirnya diajak makan sama klien. Udah. Tapi kalau suami yang sensitif ketika suami istrinya tanya, papa dari mana? Udah lama gak dengar saya teriak ya? Pak Pendeta bilang-bilang dong kalau mau teriak. Nanti gak kaget. Lagi. Papa dari mana? Mama nanya nih, papa dari mana? Mama udah gak percaya lagi sama papa. Kalau istri yang normal akan ngomong, papa mama kan cuma nanya. Biasa kan papa pulang jam 6 sore, ini kan 7:30 pagi. Mama wajar dong nanya. Iya kan? Ya. Tapi kalau istri yang sensitif ketika suaminya bilang, mama udah gak percaya lagi sama papa. Istri langsung, kok papa berubah jadi kasar begitu sama mama? Kok papa sekarang jahat sama mama? Papa udah berubah. Di mana candamu, di mana tawamu yang kusuka daripadamu? Itu lagu zaman mama saya loh. Anak muda banyak yang tahu ya. Saya pikir cuma encim-encim, opung-opung yang tahu itu lagu. Kamu sudah berubah papa. Akhirnya cerai. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Banyak orang hari-hari saudara sensitif. Tapi sayangnya menempatkan kata sensitif itu pada hal yang salah. Saya mencatat di sini saudara. Bicara tentang sensitif saudara. Setiap kita harus sekali lagi saudara. Menempatkan sensitif di tempat yang benar. Jangan dikit-dikit sensitif pada hal yang keliru. Akhirnya apa? Menghancurkan diri kita. Saya aja sebagai hamba Tuhan. Hari-hari ini dalam pelayanan saya saudara. Kalau saya sensitif udah selesai saya saudara. Betul. Kalau saya dikit-dikit sensitif ngedengerin, mohon maaf ya, kadang-kadang ada jemaat kan ngomongin pendeta gak pakai perasaan, saudara ada. Kalau udah gosip pendeta, lu tau gak pendeta itu? Pokoknya gosip tentang pendeta jauh lebih enak didengar daripada gosip tentang Joe Biden dan Donald Trump. Iya. Jadi diomongin terus, gak usah jauh-jauh. Saya aja di Instagram saya, saudara. Udah taruh di situ status pendeta. Ini udah taruh pendeta. Tapi ada orang-orang komen yang gak pakai akhlak saudara. Betul. Kadang-kadang ada orang komen-komen. Oh Tuhan, itu netizen yang mulia itu kalau kadang-kadang komen saudara. Pak pendeta. Wajah Pak pendeta kayak orang susah. Emang susah banget muka saya Tuhan, bagaimana nih? Iya loh. Tapi kan saya gak mau yang emosian gitu. Saya berusaha untuk sabar. Ya. Akhirnya saya tenangin diri saya baca lagi. Pak pendeta wajahnya kayak orang susah. Tapi ternyata ada sambungan lagi karena saya sudah sabar, saya baca lanjut. Pak pendeta wajahnya kayak orang susah. Maksudnya susah dilupain. Aisyah gak sanggup kalau gitu. Saya mau bilang saudara,
Kalau mohon maaf ya, Alkitab bilang apa? Coba kita lihat Alkitab kita. Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Coba kita lihat Alkitab kita. Amsal pasalnya yang ke-14 ayat 17. Coba kita lihat. Boleh munculkan di layar. Amsal pasalnya yang ke-14 ayat 17. Yang sudah di sana bilang, puji Tuhan. 3 ya. Siapa? Berlaku. Tetapi apa? Bijaksana, bersabar. Kalau saudara gampang marah, akhirnya bertindak bodoh. Kalau saudara mohon maaf sensitif pada hal yang salah, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit marah, mohon maaf. Bukan cuma gak diberkati, tapi mohon maaf banget saya harus ngomong ini. Cepat mati saudara. Betul. Kalau dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit sakit hati. Ada apa-apa dikit langsung, aku gak kuat lagi. Ada kan orang gitu saudara. Ada tetangga langsung tersinggung. Aduh tuh aku gak sanggup lagi. Pendeta ngomongin khotbah tentang apa? Oh itu lagi ngomongin aku tersinggung. Dikit-dikit nangis, sedih. Backsoundnya selalu tuh yang lagunya Rosa. Ku menangis. Oh Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya belajar dari Bapak Ibu Gembala kita saudara. Mereka adalah pribadi yang sangat sensitif terhadap kehendak Tuhan. Itu kenapa mereka bisa tahu suara Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara. Tapi mereka nggak mau sensitif pada hal yang keliru. Sama omongan orang lah, sama fitnahan orang. Gereja kita kan mohon maaf ketika awal mula pembangunan, bahkan sampai hari ini. Masih ada aja omongan yang negatif. Ada orang gosip sana, gosip sini. Tapi Bapak Gembala sidang kita sensitif fokusnya pada kehendak Tuhan, suara Tuhan dalam kehidupan mereka. Akhirnya apa? Saudara dan saya kita jadi saksi gereja kita di dalam keadaan yang sulit sekalipun masa-masa sukar tetap diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya, sensitiflah di tempat yang benar. Bilang sama yang ngomong, lu juga. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Yang terakhir, kita harus cepat. Mohon maaf, udah kasihkan. Yang terakhir. Boleh munculkan di layar, sambil seorang pemain musik menujuan saudara. Apa yang akan kita bahas? Yang terakhir bicara tentang sama-sama bilang sama saya takut. Sama-sama bilang sama saya takut. Mazmur pasalnya yang ke-111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Coba kita lihat Alkitab kita. Mazmur pasal yang ke-111 ayatnya yang ke-10. Coba yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3 iya. Permulaan. Semua orang yang. Kemudian. Sekali lagi 3 iya. Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya puji-pujian kepadanya tetap apa? Bicara tentang takut ini saudara. Takut ini ketika kita aplikasikan, tempatkan di tempat yang benar, akan punya dampak yang baik. Contohnya ini saudara. Ketika kita tempatkan rasa takut itu menjadi takut akan Tuhan, akhirnya apa? Kita akan hidup dalam Tuhan. Ketika kita tempatkan takut itu adalah takut untuk berbuat dosa sehingga kita hidup dalam pertobatan, itu akan membawa hidup kita pada keselamatan. Tetapi banyak orang hari-hari ini takut, tetapi pada apa? Pada hal yang salah. Dia takut akan masa lalunya. Dia takut akan masa yang sedang dihadapi hari ini. Dia takut akan masa depannya. Akhirnya apa? Takut jadi muncul kekhawatiran. Nah itu yang bahaya. Pak Pendeta, tapi bagaimana Pak Pendeta? Saya nggak mau takut, saya nggak mau khawatir. Tapi itu bisa tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Ketika itu tiba-tiba muncul, saya mau bilang itu manusiawi. Saya pun kadang-kadang bisa muncul ketakutan. Saya pun kadang-kadang bisa muncul kekhawatiran. Tapi saya mau bilang saudara, itu manusiawi. Tetapi selama kau nggak masuk ke dalamnya, it's okay. Saudara hadir di sesi khotbah saya, it's okay to not be okay. Kalau nggak salah, saya lupa. Itu bicara tentang it's okay kita ada di situ. Tapi yang penting jangan masuk ke dalamnya. Contoh gini, saya pernah dulu sebelum fokus jadi hamba Tuhan, saya pernah dalam dunia properti, saya sering ke Bali untuk jual produk properti yang ada di sana saudara. Nah satu ketika saya lagi jalan ke sana, ketika saya lagi di Bali, di Pantai Kuta, samping Pantai Kuta itu saudara. Saya lagi jalan, tiba-tiba tahu sendiri, di sana kan banyak, mohon maaf ya, banyak wanita-wanita yang pakai baju kekurangan bahan. Iya, saya lagi jalan, tiba-tiba ada wanita pakai baju kekurangan bahan, lewat depan saya lihat, oh, pertanyaan saya, siapa? Saya yang ngalamin, situ yang heboh. Tolong jangan bayangkan. Cukup dengarkan. Tapi nggak apa-apa, sukacita. Uhuy. Jadi saya lagi jalan, dia tiba-tiba muncul. Saya lihat, oh. Pertanyaan saya, dosa nggak saya?
Saya coba dengar, enggak dari sini. Ayo, yang lain mana suaranya? Aku nggak mau, cuman di sini yang ngomong enggak. Oke. Yang sebelah sini mana suaranya? Salah gue. Mana suaranya? Dosa enggak saya? Saya pikir ketika saya pertanyakan ini sama saudara, saudara akan menghakimi saya. Dosa lu pendeta, dosa. Tapi saya nggak nyangka saudara adalah jemaat yang baik hati. Jemaat yang mengasihi pendeta. Dari mimbar ini saya cuma mau bilang, sarangeo. Dosa enggak? Itu masuk pada tahap godaan. Akan menjadi dosa ketika saya lihat, terus saya ikut, nah ini dosa. Tapi ketika saya lihat terus, dalam nama Yesus. Aman. Nah, begitupun dengan ketakutan. Ketika itu muncul dalam pikiran saudara, selama saudara nggak masuk ke dalamnya, it's okay. Karena yang bahaya ketika saudara masuk itu akan menghancurkan saudara. Akhirnya membuat saudara dari ketakutan yang muncul menjadi hidup dalam ketakutan. Tapi kalau cuma muncul, saudara langsung tengking dalam nama Yesus, aman. Contohnya ini, saya sampai siapin. Saya mau cari Aqua tapi banyak di boykot, jadi susah carinya. Ini botol tulisan Tiberias. Ini botol Tiberias. Karena saya memang Tiberias banget. Hati saya kalau dibelah ada tulisan Tiberias I mean love. Bayi-bayi yang lahir kalau yang lain kalau lahir, kalau saya lahir langsung Tiberias. Tiberias. Bapak Ibu nonton, shalom. Botol Tiberias. 1 liter. 1 liter beratnya berapa? Saya tidak yakin matematikanya bagus. 1 liter itu rumusnya untuk 1 liter dapetin berapa kilo adalah M sama dengan P kali V. Saya sarjana teologi loh, tapi saya tahu kenapa ada contekannya. Jadi pendeta mesti smart. Iya tadi malam belajar. Ini kalau dihitung jadi 1 kilo, 1 liter 1 kilo. Kalau saya pegang sebentar, it's okay. Tapi kalau saya pegang 1 hari, copot tangan saya, saudara. Iya. Saya mau bilang, saudara, begitupun ketakutan, kalau cuma muncul sebentar, it's okay. Ketika kita langsung tengking, dalam nama Yesus keluar, selesai. Tapi kalau kita hidup di dalamnya, sampai akhirnya kita hidup dalam ketakutan, nah itu yang berbahaya, saudara. Sebelum saya tutup khotbah saya ingat satu cerita begini, saudara. Di sebuah desa, ada satu sumur yang terkenal angker, saudara. Jadi sumur ini terkenal angker, akhirnya orang takut untuk ngambil air di sana. Karena setiap orang yang mau nimba air di sana, saudara, setiap dia mau nimba dari dalam sumur, ada yang goyang-goyang itu tali tambangnya, saudara. Akhirnya orang ketakutan, karena mereka, penunggunya itu gangguin kita. Padahal itu cuma satu-satunya sumber air yang bisa mereka ambil, karena untuk dapetin air harus jalan berkilo-kilo jauhnya di sungai. Dan akhirnya, saudara, mereka bingung gimana. Akhirnya mereka rapat desa, saudara, akhirnya mereka memutuskan harus ada yang turun dan ngecek ke dalam apa itu. Semua ketakutan. Akhirnya singkat cerita ada satu pemuda yang memberanikan diri. Oke, mau turun ke sana dengan satu syarat. Mereka nanya, apa itu? Ya, harus ada saudaraku yang menjadi bagian dari orang yang pegang tali tambang pengaman. Jadi dia akan diikat dengan tali tambang pengaman untuk dilepas ke bawah. Nah, salah satu dari yang pegang itu harus adalah saudara kandungnya. Orang nanya, kenapa sih? Kan masih banyak di kampung kita pria-pria yang kekar-kekar. Ngapain saudara lu yang kurus kerempeng itu? Ngapain? Dia juga akan membantu banyak. Enggak. Harus ada saudaraku. Kalau enggak, aku tidak mau turun. Akhirnya oke, mereka sepakat. Oke. Hari H tiba. Dia diikat perutnya, turun ke bawah. Lepas. Oke, pelan-pelan. Semua orang desa liatin. Dilepas pelan-pelan. Cukup dalam, saudara, jauh sumurnya. Jauh banget. 2 hari kemudian.
Serius banget. Akhirnya sampai ke bawah, selesai, nggak lama, dia bilang, oke tarik. Ditarik lagi saudara. Ketika ditarik, udah mau dekat bibir sumur, tiba-tiba ada monyet hitam gede loncat dari dalam sumur. Loncat semua, karena orang waktu itu udah parno, ada penunggu di dalamnya, kabur semua. Bahkan cowok-cowok kekar yang pegang itu lari. Ayo. Kekar tidak menjamin kemacoan. Itu yang ketangkap di Sunter, di Kuningan, kekar. Tapi ternyata, makanya buat anak-anak muda yang belum nikah nih. Shalom, wanita belum nikah. Pelan sedikit ya. Shalom, wanita yang belum nikah. Pesan saya sebagai pendeta yang mengasihi saudara, make sure kalau kamu mau menikah, make sure pasanganmu itu maco sejati. Jangan cuma lihat dari posturnya yang enggak menjamin. Caranya gimana? Saya bilang minggu lalu, kagetkan dia. Ya. Dia lagi jalan, kagetkan dia. Dia lagi jalan, kaget. Kalau yang ternyata tulang lunak pasti langsung ayam. Putusin. Jangan kau rusak keturunanmu. Kasihan. Dosanya harus dibenci, orangnya dikasihani. Dikasihi. Tapi kalau yang maco, dikagetin. Ayam. Ayam. Nah itu. Itu yang kau nikahi. Nggak tahu khotbah macam apa ini. Gak apa-apa lah, minggu lalu saya khotbah tegang-tegang pengajaran. Itu kasihan, saya lihat ada jim-jim mukanya. Apalagi pas saya pakai bahasa Ibrani, dia. Saya nggak tahu pula diberkati atau tidak itu. Saya mau bilang saudara, akhirnya semuanya lari. Sisa saudaranya yang mempertahankan tali tambang itu saudara. Akhirnya orang-orang di situ tahu kenapa pria ini mau salah satu yang pegang tali pengaman adalah saudaranya. Karena saudaranya dia akan rela jaga tetap saudaranya untuk tidak jatuh dan mati saudara. Saya punya adik perempuan. Saya cuma berdua saudara sekarang. Saya punya adik perempuan. Itu kadang-kadang ngeselin ya minta ampun. Bukan saya lagi jelek-jelekin. Mungkin dia lagi nonton ini. Tapi saya punya adik itu kadang-kadang ngeselin ya minta ampun. Tetapi saya mau bilang saudara, saya bisa sangat pastikan kalau dia menghadapi masalah yang berat, saya akan jadi orang yang pertama yang rela korbanin. Tolong. Itu baru konteks hubungan antara saudara. Nah apalagi saudara dan Tuhan yang adalah hubungan antara ayah dan anak. Saudara pikir Tuhan lihat saudara dalam keadaan kesukaran terus Tuhan gak sayang sama saudara. Tuhan pikir saudara dalam keadaan yang sulit terus Tuhan gak sayang. Hei, Tuhan sayang sama saudara. Pak, kalau Tuhan sayang masa Tuhan izinkan saya dalam masalah yang berat seperti ini. Saya sama adik saya, kalau saya lihat dia dalam masalah, kadang-kadang saya nggak tolong. Kenapa? Karena ketika saya lihat masalah yang dihadapi, dari perspektif saya nggak tolong. Kenapa? Karena saya lihat masalah yang dihadapi adalah masalah yang kecil yang tidak melebihi kemampuannya. Saya izinkan itu dihadapi, saya biarin dia. Supaya apa? Dia jadi pribadi yang lebih baik lagi, naik level. Tuhan pun kadang-kadang begitu sama kita. Ketika kita menghadapi masalah, kadang-kadang Tuhan biarin. Tapi bukan karena Tuhan nggak sayang. Tapi karena Tuhan melihat dari perspektifnya sebagai Bapa yang Maha Tahu itu, masalah yang sedang kau hadapi hari ini bukanlah masalah yang besar. Tidak melebihi kemampuanmu, kata Tuhan. Oleh sebab itu, ayo jangan takut. Hadapi. Hari-hari kau Tuhan izinkan artinya masalah yang tidak melebihi kemampuanku. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kemampuanku. Gak usah takut lagi, maju. Hadapi. Gak usah takut, Tuhan yang pegang masa depan saudara. Kalau Tuhan yang pegang masa depan saudara artinya apa? Ujung-ujungnya kau pasti lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan takut lagi. Bilang sama yang ngomong, ada Tuhan bersamamu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar,
Dia besar, El Shaddai-Mu. Lihat El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Amin. Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah. Berkat, amin. Melim El Shaddai. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil kita mau bangkit berdiri, angkat suaramu. El Shaddai, El Shaddai, oh, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai-Mu. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Ketakutan adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi hidup dalam ketakutan itu sesuatu yang berbahaya dalam kehidupanmu. Sebagai anak Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi, jangan lagi ada kata takut dalam kehidupanmu. Karena yang harus kau takutkan adalah hanya hidup dalam Tuhan saja. Takut akan Tuhan, itu saja. Tapi masalah tantangan jangan pernah takut, karena kenapa? Ada Tuhan yang besar yang berdiri jadi pembelamu. Dan Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya ujung-ujungnya ketika kau bersama Tuhan berjalan, kemenangan yang pasti jadi bagian hidupmu. Mari sama-sama doa, angkat tanganmu, doa sama Tuhan. Kau umat pemenang Allah, kau pasti lihat kemenangan dinyatakan. Sambil angkat tangan, doa sama Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Aku punya Tuhan yang, amin, come on, yang telah berjanji. Yes, imanku percaya Tuhan, bersepakat, percaya kuasanya, amin. Ku terima sekarang kemenangan. Mari sama-sama sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai. Oh, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan.
atas kepala kita yang paling meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus.